Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah tetap sehat dan semangat belajar dari rumah ya nak ya. Nah, untuk hari ini Bu Ari akan menjelaskan materi berkaitan dengan potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Disiapkan bukunya ya nak ya. Nah, selanjutnya Bu Ari akan menjelaskan berkaitan dengan potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Nah, Indonesia itu merupakan negara kepulauan, di mana negara Indonesia mempunyai luas laut yang lebih luas daripada luas daratannya. Oleh sebab itu, sumber daya kelautan di Indonesia mempunyai potensi yang sangat tinggi. Nah, untuk itu bagaimana kita agar bisa mengelola potensi sumber daya kelautan agar lebih maksimal? Nah, berikut akan Bu Ari jelaskan materi berkaitan dengan potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Nah, perhatikan untuk sumber daya kelautan di Indonesia. Di sini ada tampilan potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan, di mana Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah laut yang paling luas karena ternyata 2/3 wilayahnya merupakan laut, sehingga Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang tinggi. Kira-kira apa saja potensi sumber daya laut Indonesia dan bagaimana pengelolaannya selama ini ya? Nah, berikut akan Bu Ari tampilkan tentang potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu tentang perikanan. Salah satu potensi sumber daya laut yang telah lama dimanfaatkan penduduk adalah sumber daya perikanan. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari sebesar 6,4 juta ton per tahun. Kenyataannya, jumlah tangkapan ikan di Indonesia mencapai 5,4 juta ton per tahun. Ini berarti masih ada peluang untuk meningkatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, yaitu sebesar 720.000 ton per tahun. Selain ikan tangkapan, penduduk Indonesia juga melakukan budidaya ikan di daerah pesisir. Nah, begitu. Budidaya ikan menggunakan keramba jaring apung atau KJA sudah lama dilakukan para pembudidaya ikan baik di danau, waduk, sungai, maupun di laut. Umumnya budidaya ikan dengan KJA masih menggunakan bahan bambu atau kayu yang kurang tahan lama dan kurang ramah lingkungan. Menjawab tantangan tersebut, telah hadir KJA Aquatech berbahan HDPE yang diproduksi PT Gani Arta Dwi Tunggal. Sejak pertama kali diperkenalkan 2008 silam, kini pengguna KJA Aquatech telah tersebar di berbagai sentra budidaya ikan nasional. Pengguna KJA Aquatech mulai dari pelaku usaha budidaya, swasta, hingga instansi pemerintah. Salah satu instansi pemerintah yang telah bekerja sama dengan Aquatech adalah Balai Besar Penelitian Pengembangan. Ya, oktagonal. Kalau yang bulat ini kami gunakan untuk ke tuna. Yang kotak kami tempati untuk kegiatan kerapu. Ada kerapu, ada lobster. Balai Gondol menggunakan KJA Bundar Aquatech berdiameter 50 meter sebagai solusi dalam mengatasi kematian tuna sirip kuning yang sebelumnya dibudidayakan dalam wadah pembenihan dari bak beton. Hal ini karena KJA Bundar yang berdiameter besar sangat sesuai dengan karakter tuna sebagai ikan perenang cepat yang memiliki daya jelajah tinggi. Sementara itu, pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang, Banten melihat potensi penggunaan KJA HDPE sebagai sarana budidaya di wilayahnya yang kebanyakan masih tradisional.
sumber daya kelautan di Indonesia. Yang kedua adalah Indonesia mempunyai hutan mangrove. Hutan mangrove atau lebih dikenal masyarakat sebagai hutan bakau terletak di daerah pasang surut air laut. Hutan mangrove di Indonesia tersebar di pesisir barat Pulau Sumatera. Beberapa bagian dari pantai utara Pulau Jawa sepanjang pesisir Kalimantan, pesisir Pulau Sulawesi, pesisir selatan Papua, dan sejumlah pulau kecil lainnya. Nah, sekarang apa yang dapat kamu lakukan untuk menyelamatkan hutan mangrove seperti gambar di bawah ini? Bagaimana? Apa yang akan kalian lakukan terhadap permasalahan tersebut? Nah, potensi sumber daya kelautan di Indonesia yang ketiga adalah terumbu karang. Terumbu karang merupakan terumbu yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Terumbu itu sendiri berarti batuan sedimen kapur di laut. Koral adalah binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, mereka akan membentuk karang. Nah, kemudian ini Bu Ari mempunyai gambar berkaitan dengan adanya terumbu karang di dasar laut. Saat yang kritis bagi terumbu karang karena mereka telah berada di ujung kelangsungan hidupnya. Pemanasan global mengancam terumbu karang yang sudah rapuh akibat gangguan lokal seperti pemancingan ikan berlebihan dan polusi. Banyak ekosistem memberi indikasi bagaimana perubahan iklim mempengaruhi bumi. Ekosistem tropis terumbu karang telah menunjukkan gejala degradasi akibat pemanasan global. Terumbu karang rusak lebih cepat dari hutan hujan tropis. Hilangnya warna karang akibat pemanasan global terlihat sangat nyata dan menunjukkan bahwa kelangsungan hidup mereka serta ekosistem laut yang populasi dan keragamannya sangat besar. Dari jutaan spesies, hanya 30% yang kita kenal. Resiko perbuatan kita sangat besar dan berbahaya. Terumbu karang merupakan sumber pangan, pelindung, dan sumber mata. Terumbu karang di Indonesia mempunyai terumbu karang yang sangat banyak dan luas. Nah, bagaimana cara kalian melindungi terumbu karang yang rusak? Pada gambar di bawah ini. Potensi sumber daya kelautan yang keempat adalah pengelolaan pertambangan dan energi. Kita tahu sendiri bahwa pertambangan dan energi di dasar laut Indonesia mempunyai potensi yang sangat tinggi. Nah, ini terbukti dari pertambangan minyak bumi di lepas pantai. Arus laut, gelombang pasang surut, hingga suhu dapat digunakan juga sebagai energi terbarukan dan ramah lingkungan. Salah satu contoh penggunaannya adalah Ocean Thermal Energy Conversion. Nah, ini adalah sebuah gambar pertambangan minyak bumi di daerah lepas pantai. Providence Resources, the London and Dublin-quoted oil and gas exploration and production company, today announced that further comprehensive post-well studies confirm a resource base of between 1 billion and 1.6 billion barrels of oil in place at its Barry Roe discovery, off the southern coast of Ireland, with further potential for incremental resource growth. Following the successful drilling and testing at Barry Roe in March 2012, Providence has now completed and verified a series of comprehensive post-well studies in order to update the in-place volumetric resource estimate for the Barry Roe discovery. Today's announcement of 1 billion to 1.6 billion barrels of oil is a considerable increase from earlier estimates, which indicated a base 373 million barrels of oil. This makes the Barry Roe discovery one of Northwest Europe's largest oil resources. Today's figures cover only the middle and basal Wealden reservoir intervals, and additional resource figures are yet to come from the lower Wealden, Purbeck sands, and the deeper upper Jurassic reservoir intervals. The assessment incorporated the data from all 6 wells drilled on Barry Roe, together with the recently acquired and processed 3D seismic data, existing 2D seismic data, as well as utilizing other regional data.
The Barry Row oil discovery was made by Esso Exploration, part of what is now ExxonMobil, during the 1970s, and even though oil was successfully flowed from 3 of 5 wells drilled over a 20-year period, no development of the oil resources was undertaken. The recent higher oil price environment and new technology has spurred a re-evaluation of historical discoveries such as Barry Row, with a number of such fields being successfully developed in the nearby UK North Sea. The company will now prepare for the next phase of activity with its partners, which will include dynamic modelling of the oil in place, Eclipse, together with outline field development studies, in order to determine the recoverable reserves, optimal path to first oil, and associated economics. This is anticipated later in Q4 2012. Once this work has been completed and agreed, the partners will start the permitting programme for field development. The Barry Row well, which is pictured here, is the first in a major multi-basinal drilling program, which represents an investment of upwards of $500 million by Providence Resources and its partners. The drilling program in 6 different basins offshore Ireland is the largest concerted hydrocarbon exploration effort in the history of the state. Providence Resources holds an 80% interest in the licence in Barry Row and is the operator on behalf of its partner, Lansdowne Oil and Gas, who own 20%. Potensi sumber daya kelautan yang kelima adalah pengelolaan pariwisata. Kalau dulu hanya mengenal Bali sebagai tempat pariwisata laut dan pantai yang baik. Nah, sekarang di Indonesia sudah semakin banyak pilihannya, semakin banyak wilayah pantai dan laut yang dikelola dengan baik. Luasnya wilayah laut di Indonesia perlu didukung oleh banyak pihak agar semakin maju untuk kegiatan pariwisata di Indonesia. Nah, selanjutnya pengelolaan sumber daya laut di Indonesia. Pengelolaan sumber daya laut berbasis komunitas lokal merupakan salah satu strategi pengelolaan yang dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Nah, selain itu, pengelolaan ini juga dapat membawa efek positif secara ekologi dan sosial. Pengelolaan tentang sumber daya laut di Indonesia dapat kalian lihat pada gambar di atas. Ada ikan yang ditangkap oleh para nelayan untuk dijual di pasar ikan. Kemudian diolah, didistribusikan melalui pasar-pasar yang ada di seluruh wilayah di Indonesia. Yang ketiga, tentang pengelolaan perhubungan laut. Nah, sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat memerlukan sarana transportasi laut terutama. Dengan jumlah pulau lebih dari 17.000, perlu pengelolaan industri transportasi yang membantu kelancaran transportasi antar pulau tersebut. Sarana ini ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar pulau, terutama biasanya ini berada di Pulau Kalimantan yang mempunyai jumlah sungai yang sangat luas. Bagaimana anak-anakku tentang pembelajaran materi potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia? Sudah jelas? Terima kasih. Nah, demikian untuk video pembelajaran tentang materi, potensi, dan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Nah, semoga kalian tetap semangat dan rajin belajar dari rumah ya nak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.